Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 20 Januari 2024 dalam pekan biasa kedua tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu memberikan anugerah hidup yang baru hari ini, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Semoga sabda-Mu hari ini membuka hati kami untuk menghadirkan kerajaan Allah, yaitu kasih, damai, dan sukacita di dalam keluarga, lingkungan, dan orang-orang yang kami jumpai hari ini. Amin. Bacaan dari Kitab Kedua Samuel, bab 1, ayat 1-4, ayat 11-12, ayat 19, ayat 23-27. Ketika kembali sesudah memukul kalah orang Amalek, Daud tinggal 2 hari di Ziklag. Maka datanglah pada hari ketiga seorang tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak rakyat yang gugur dan mati, malah Saul dan Yonatan, anaknya, juga sudah mati." Maka Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang menyertai dia berbuat demikian juga. Mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam, karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kebanggaanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sudah gugurlah para pahlawan. Saul dan Yonatan, orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali. Mereka lebih kuat daripada singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Sungguh, sudah gugurlah para pahlawan di tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sedih hatiku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnahlah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan.
Buatlah wajah-Mu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga-Mu, dengarkan kami. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan, Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim, Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Buatlah wajah-Mu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Mereka Kau beri makan ratapan, dan Kau beri minum air mata berlimpah. Engkau menjadikan kami pangkal sengketa para tetangga, dan para musuh mengolok-olok kami. Buatlah wajah-Mu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukalah hati kami ya Allah, agar dapat memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 3 ayat 20-21. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Setia melayani sesama seturut kehendak Bapa. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita ya. Sukacita dan bahagia karena Yesus Kristus mengajarkan kepada kita cara melayani sesama dengan setia, seturut kehendak Bapa. Ketika kita sedih, sering mengharapkan orang-orang yang dekat untuk menghibur. Butuh perhatian orang-orang sekitar kita. Namun pada saat perhatian itu tidak kita temukan, otomatis kita kecewa. Dan yang paling menyedihkan lagi, orang yang dekat dengan kita, bahkan keluarga sendiri, justru tidak menghibur, bahkan menyalahkan dan meninggalkan kita. Pengalaman ini juga dialami oleh Yesus sendiri. Hari ini Injil yang cukup singkat menggambarkan hal itu. Seperti biasa ketika Yesus ada di suatu tempat, banyak orang datang dan berkerumun. Mereka mengharapkan pengajaran dan kesembuhan dari Yesus. Orang banyak telah mendengar apa yang Yesus ajarkan tentang kasih Allah dan mengajak semua orang untuk kembali kepada Allah. Selain mengajar, Yesus juga melakukan perbuatan-perbuatan ajaib untuk menyembuhkan banyak orang. Kemana saja Yesus pergi, di situ pula orang-orang berkumpul. Begitu banyaknya orang, sampai Yesus dan para murid tak sempat makan. Mengapa? Yesus cukup memperhatikan pelayanannya bagi banyak orang. Begitu orang berdatangan, mereka tak dapat tinggal diam dan langsung melayani. Bisa dibayangkan orang-orang sakit berdatangan tanpa henti, orang-orang kerasukan setan dan lain sebagainya. Tanggapan negatif atas perbuatan baik yang dilakukan Yesus dan para muridnya kepada banyak orang datang dari keluarga Yesus sendiri. Mereka menuduh Yesus tidak waras lagi. Pernyataan ini sungguh menyakitkan. Dalam keseharian hidup kita, hal ini bisa muncul. Tidak semua pelayanan kita mendapat dukungan dari keluarga. Bahkan seringkali mereka menuduh bahwa pelayanan hanya sebagai pelarian dari masalah atau membuat masalah baru. Kita diingatkan dan disadarkan untuk kembali melihat pengalaman yang sudah Yesus lakukan bagi banyak orang. Dalam melayani, Yesus sudah terlebih dahulu dianggap tidak waras oleh keluarganya. Namun Yesus tetap bertahan dan terus-menerus untuk melakukan hal yang baik, karena Yesus tahu apa yang dilakukan adalah karena kehendak Bapanya. Maka mari tetap setia pada perbuatan baik, meskipun tantangan datang dari orang-orang terdekat kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk tetap bertahan dan setia dalam melayani sesama di lingkungan sekitar kami. Walaupun banyak tantangannya, bantulah kami agar tidak takut membawa kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kami. Semoga kami mampu menjadi pewarta sabda-Mu yang membawa harapan keselamatan dan sukacita bagi banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.